Jadi ada hal yang perlu kita pahami sebagai basic saja. Jadi di dalam setiap individu kita sebagai insan, sebagai manusia, ada dua hal penting terkait dengan bagaimana kita menampilkan ya kinerja kita di dalam satu organisasi atau satu pekerjaan. Ada yang disebut pertama adalah human capability, yang kedua adalah human capacity. Jadi ada manusia ini punya kapasitas. Jadi manusia punya keterbatasan. Kapasitas misalnya ngangkat manusia ini cuma 20 kilo ya jangan dilebih-lebihkan. Sampai 20 kilo ntar dia cedera punggung. Ya. Kalau kapasiti itu tangki muatnya 10 liter ya isinya nggak bisa 11 liter. 10, sekian pun nggak muat gitu. Ya itu. Jadi manusia itu juga punya namanya kapasitas, kemampuan, keterbatasan atau daya tampung ya, daya tampung yang tersedia dari setiap individu, daya tampung atau ruang yang tersedia. Jadi manusia juga punya keterbatasan. Jadi harus dipahami dalam pengelola keselamatan ada keterbatasan. Keterbatasan lain misalnya katakanlah keterbatasan terhadap waktu kerja kita. Jadi waktu kerja kita eh, kita harus istirahat berapa jam, harus tidur berapa jam sehingga kita dalam keadaan yang fit dan tidak fatigue. Jadi ada keterbatasan orang. Jadi nggak bisa orang disuruh kerja 24 jam. Mesti disuruh istirahat dan tidur ya selama 6 sampai 8 jam. Jadi banyak keterbatasan. Jadi dalam pengelolaan keselamatan kita juga melihat daya tampung atau kemampuan keterbatasannya. Jadi ada keterbatasan dari manusia. Jadi dalam mengelola keselamatan tentunya nanti kita melihat keterbatasan apapun termasuk makanya di dalam perusahaan ada namanya job load dan lain-lain. Tapi ada yang menarik dari sisi manusia, ya. Dari sisi manusia ini ada namanya kapabilitas. Kapabilitas itu kalau dari bahasa Inggrisnya adalah capable, ya. Jadi kabel itu adalah berkemampuan. Jadi kalau kapasitas orang mungkin untuk menambahnya sulit, tetapi yang namanya kapabilitas, ya, namanya kapabilitas orang itu kemampuan orang itu bisa dilatih, dilatih, ditambah terus kemampuannya, sehingga orang itu bisa memiliki kapabilitas yang tinggi. Maka di dalam pengembangan sumber daya manusia memang lebih banyak kepada capability. Tapi capacity orang harus dipahami untuk menentukan batasan waktu ya dan lain-lain di dalam pekerjaan. Dua hal ini menjadi aspek penting di dalam kita bekerja di dalam mengelola keselamatan. Jadi kapabilitas juga kaitannya bisa dengan kemampuan, kesiapan harus diikuti dengan kemampuan. Misalnya mengetahui kondisi yang dihadapi saat ini, memiliki cara untuk bagaimana menjalani setiap aktivitas, jadi dia memiliki kemampuan dan dapat menunjukkan hasil terbaik di dalam melakukan kerja. Nah, ini hal penting yang kami rasa eh, sangat mempengaruhi bagaimana kita memimpin dan mengelola keselamatan. Jadi capability seseorang sudah ada ya, kemudian capability dapat ditingkatkan secara terus-menerus sehingga manusia menjadi makhluk yang cukup unlimited ya dalam pengembangan kemampuannya.